Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kalangan akademisi menaruh perhatian besar pada sosok jenius Nikola Tesla. Sepanjang hidupnya, penemu hebat ini memiliki lebih dari 300 paten yang tercatat di seluruh dunia. Ada 278 paten, terutama tersebar di 26 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada. Faktanya terlalu banyak penemuannya yang belum sempat dipatenkan. Ada jutaan ilmuwan di dunia, tetapi Tesla memang benar-benar ilmuwan yang jenius. Ada yang menyebutnya sebagai sosok orang yang menciptakan abad ke-20. Semua aspek kehidupan kita saat ini mendapat manfaat dari kontribusi Tesla, termasuk sistem arus bolak-balik, radio, transformator Tesla, transmisi nirkabel, lampu pendar, dan sebagainya. Hari ini Mata Ketiga akan memaparkan secara ringkas transkrip nilai sekolah menengah dan Universitas Nikola Tesla. Mari kita lihat bersama sekolah menengah dan perguruan tinggi seperti apa yang dialami oleh sang jenius ini. Apakah dia murid yang patuh? Bagaimana si jenius berkaki panjang yang berpantang nafsu syahwat dan menolak berkencan dengan wanita ini menghabiskan masa kuliahnya? Tesla lahir di Kroasia pada tahun 1856. Ayahnya adalah seorang pendeta di sebuah gereja Ortodoks Serbia. Ibunya juga putri seorang pendeta. Di sekolah dasar dan menengah, Tesla belajar bahasa Jerman, aritmatika, dan kepercayaan agama. Pada usia 14 tahun, Tesla pindah bersama keluarganya ke sebuah kota bernama Rakovac dan masuk ke Haigerreal Gymnasium, sebuah sekolah menengah atas dalam bahasa Jerman. Guru fisika Tesla di sekolah inilah yang memicu minatnya pada ilmu fisika, jadi dia menyelesaikan studi 4 tahunnya itu hanya dalam 3 tahun. Yang tampak di layar video ini adalah ijazah SMA Tesla. Yang menarik adalah ini adalah salinan ijazah nilai sekolah Tesla, karena ijazah aslinya hilang saat ia berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1884. Berikut ini adalah gabungan versi terjemahan transkrip nilai sekolah Tesla di sekolah menengah. Pada gambar pertama adalah transkrip nilai sekolah menengah pada semester pertamanya. Di sebelah kiri adalah kurikulum studinya. 1 tahun akademik dibagi menjadi 2 semester. Di tengah adalah nilai semester pertama, dan seterusnya yang paling kanan adalah nilai di semester 2 Tesla. Mari kita lihat di baris terakhir dengan nilai overall success. Pada semester pertama, nilainya dikategorikan first row, sementara nilai di semester kedua adalah first row white honors. Artinya nilai sekolah Tesla berada di puncak di tahun pertama sekolah menengah, termasuk dalam jajaran siswa berprestasi. Tesla mendapatkan nilai excellent, diligence, dan persistent untuk pelajaran matematika. Ini menunjukkan Tesla sangat rajin dan gigih dalam studinya. Sementara untuk pendidikan moral di sini tertulis exemplary atau teladan. Artinya Tesla juga siswa teladan dalam tingkah laku moral. Mari kita lihat lagi semester keduanya di sekolah menengah. Secara keseluruhan, kurang lebih sama dengan semester pertama. Sementara untuk kategori fisikanya termasuk commendable dan excellent, sedangkan untuk pelajaran kimia mendapatkan nilai sufficient atau cukup dan excellent sangat baik. Di akhir semester, Tesla mendapatkan hasil terbaik di bidang fisika dan kimia. Sementara untuk karya tulis Outlook Operating Work, yakni sebuah kriteria penilaian kerapihan tulis-menulis siswa, di sini tertulis net, artinya bersih dan rapi. Mari kita lihat hasil akhir keseluruhan overall success secara umum. Tesla masih masuk dalam jajaran siswa terbaik di semester 2. Kemudian coba lihat transkripnya di semester 3. Yang menarik adalah nilai matematikanya tidak memenuhi standar pada semester pertama tahun ketiga. Di sini tertulis fail, insufficient atau kurang. Apa sebabnya? Di sini kita bisa melihat dengan jelas di bawah. Ternyata Tesla pernah jatuh sakit selama 2 bulan di semester ini. Mari kita lihat transkrip terakhir dari ujian kelulusan sekolah menengahnya. Nilai matematikanya mendapat nilai excellent, sangat baik. Jadi kemungkinan besar kegagalannya dalam matematika di tahun ketiga sekolah menengahnya itu sebagian besar karena sakit yang menyebabkan kegagalannya mendapatkan nilai terbaik dalam ujian.
Nilainya secara keseluruhan tertulis mature atau sempurna, menunjukkan bahwa berbagai mata pelajaran Tesla telah memenuhi standar ketika lulus. Semasa sekolah menengah, Tesla tinggal bersama bibinya. Dalam autobiografi Nikola Tesla tertulis sebaris kalimat seperti ini: "Saya tidak pernah bisa melupakan disiplin yang ketat selama 3 tahun itu. Saya diberi makan seperti burung kenari. Irisan ham yang dipotong oleh bibi saya setipis kertas tisu. Saya punya nafsu makan yang besar ketika itu. Saya kerap merasa tanahnya sangat rendah dan lembek. Ketika saya di sana, demam akibat malaria sepertinya tidak kunjung reda. Tetapi akhirnya saya menyelesaikan studi saya dan rasa sakit itu akhirnya reda." Nikola Tesla. Terlihat dari semua itu, selama 3 tahun tinggal bersama bibinya, Tesla diperlakukan tidak manusiawi. Dia kerap merasa tidak cukup makan dan sering demam karena malaria. Dia menjalani hidupnya yang getir di rumah bibinya selama 3 tahun. Adapun mengapa bibinya memperlakukannya seperti itu, tidak diketahui persis. Setelah Tesla lulus SMA, ayahnya menyuruhnya untuk tidak pulang dulu karena kolera sedang mewabah di kampung halamannya saat itu. Tapi Tesla tidak menuruti ayahnya dan memilih pulang. Karena Tesla tinggal lama di rumah bibinya, menyebabkan dia mengalami malnutrisi dan daya tahan tubuh lemah. Seperti yang diduga, Tesla terjangkit kolera pada hari pertama pulang ke rumah dan terbaring sakit di ranjang selama 9 bulan. Saat itu, Tesla baru berusia 17 tahun. Orang tuanya selalu berharap Tesla menjadi pendeta atau tentara, tetapi Tesla tidak suka kedua profesi ini. Selama 9 bulan di tempat tidur, Tesla berulang kali berjuang di ambang kematian. Karena tidak berdaya, ayahnya kemudian memberitahu Tesla bahwa jika Tesla bisa sembuh, dia berjanji akan mengizinkan Tesla belajar teknik di universitas terbaik. Ini adalah godaan dan dorongan semangat yang sangat besar bagi Tesla. Akhirnya secara berangsur-angsur Nikola Tesla sembuh dari sakitnya. Pada tahun 1874, Tesla pindah dan tinggal bersama pamannya di pegunungan selama setahun untuk menghindari dinas militer. 2 tahun setelah lulus dari sekolah menengah, dia kuliah di Universitas Teknologi Graz, Austria pada tahun 1875 jurusan Teknik Elektro. Di sini Tesla mempelajari sistem arus bolak-balik. Di sini terdapat catatan kuliahnya. Selama sekolah dari tahun 1875 hingga akhir tahun 1877, Tesla melanjutkan studinya di universitas pada usia 19 tahun dan meninggalkan sekolah pada usia 21 tahun. Transkrip 2 halaman ini merupakan fotokopi dari aslinya. Karena ditulis dengan tangan dan bukan dalam bahasa Inggris, jadi tidak banyak yang diketahui. Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan, silakan tinggalkan pesannya. Mari kita lihat catatan ini. Nama Nikola Tesla tertulis dengan jelas di sini. Di sebelah kiri Anda juga bisa melihat ulang tahun Tesla, 10 Juli 1856, dan di tengahnya adalah tempat kelahirannya, Smiljan, dengan kebangsaan Serbia. Ini nama ayahnya, dan sekolah yang pernah dimasukinya tercatat di paling kanan. Di sini kolom pertama adalah departemen akademik, dan kolom kedua adalah nama profesor yang bersangkutan. Kolom ketiga adalah nilai dari setiap mata pelajaran. Dalam versi terjemahan, ditemukan bahwa tahun akademik pertama Tesla di universitas dari tahun 1875 hingga 1876 mendapatkan nilai yang sangat bagus, excellent. Ini adalah nilai terbaik yang bisa didapat siswa pada saat itu. Sebagian besar mata pelajaran yang dipelajari Tesla lebih dari 100 tahun kemudian sebenarnya mirip dengan apa yang kita pelajari saat ini. Misalnya ada matematika 1, matematika 2, fisika eksperimental, kimia, zoologi, botani, teknik mesin dan bahasa Prancis. Yang menarik adalah ia juga mendalami cubature of surface, yaitu ilmu menghitung luas permukaan kubus. Selain itu, Tesla juga mendalami aritmatika politik, yaitu statistik pemerintahan, yaitu mempelajari bagaimana memahami berapa banyak orang yang ada di suatu daerah, berapa banyak makanan yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya. Saat itu banyak mahasiswa sains dan teknik yang berprestasi di Italia Utara dan negara-negara sekitarnya
mendapat kesempatan untuk belajar di Graz University of Technology atau Universitas Teknologi Graz. Faktanya Tesla mendalami hampir 2 kali lipat dari jumlah kurikulum yang ditentukan sekolah karena dia tahu bahwa kesempatannya untuk belajar di sekolah terbaik seperti itu tidaklah mudah. Dalam autobiografinya, Tesla menulis sebaris kalimat seperti ini. Di tahun pertama kuliah, saya mulai belajar secara rutin setiap hari dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Nikola Tesla. Tesla sangat bersemangat dan tidak kenal lelah ketika pertama kali kuliah di universitas. Di penghujung tahun pertama ketika Tesla menunjukkan rapornya yang sangat bagus kepada ayahnya justru tidak senang. Pada saat itu Tesla tidak habis mengerti dengan sikap ayahnya sampai dia menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh profesor kepada ayahnya di dalam barang milik ayahnya setelah meninggal lebih dari 10 tahun kemudian. Isi surat itu bunyinya seperti ini. Jika Anda tidak membawa pergi Nikola Tesla dari sekolah, suatu hari nanti dia akan mati karena ekstrim kerja yang berlebihan. Tampaknya sang ayah sekaligus Profesor Tesla saat itu sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Meski Tesla sudah mencapai hasil yang sangat memuaskan, namun hal itu justru tidak membuat ayahnya senang. Mari kita lihat transkripnya dari tahun 1876 hingga 1877. Di semester 2 kuliahnya, Tesla hanya mendaftarkan mata kuliah yang berkaitan dengan matematika dan fisika. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak waktu untuk belajar sendiri di perpustakaan. Di sini Tesla mendapat nilai sangat bagus dalam matematika dan fisika. Konon katanya ada sesuatu yang menarik terjadi di tahun itu. Suatu hari profesor fisikanya membawa generator gram dinamo bertenaga DC, tetapi karena kejeniusan ilmiah Tesla yang mengagumkan, Tesla justru berpikir bahwa perangkat profesor itu sudah ketinggalan zaman, jadi tidak ada gunanya generator itu, sehingga terjadi konflik dengan profesor. Pada semester 3 kuliahnya, mata kuliah Tesla seharusnya mencakup matematika terapan, matematika 3, prediksi teoritis, teori irisan kerucut dan mekanika analitik. Tetapi bagian belakang transkrip hanya tertulis not report to the professor atau tidak dilaporkan ke profesor. Ini menunjukkan Tesla tidak melapor kepada profesor pada saat itu. Ia tidak mengikuti ujian pada semester 3. Di bawah transkrip tertulis keterangan tidak masuk kuliah karena tidak membayar SPP semester pertama tahun 1877 hingga 1878. Konon katanya, Tesla sangat rajin membaca semua jenis buku. Tesla juga punya daya ingat yang tajam. Dia bisa mengingat dan menuliskan seluruh isi buku. Selain itu, Tesla juga bisa dengan cepat melakukan perhitungan yang rumit di otaknya, sehingga dia pernah dianggap menyontek oleh pihak sekolah. Sejak musim gugur 1877, mungkin metode pembelajaran konvensional sekolah tidak lagi dapat memuaskan kejeniusan dan penelitian ilmiah Tesla yang luar biasa, sehingga Tesla sempat terpuruk. Salah satu sahabat Tesla menceritakan bahwa Tesla pernah kehilangan beasiswa karena perilakunya. Belakangan Tesla dikeluarkan dari sekolah. Inilah sosok jenius yang dibatasi oleh lingkungan nyata. Tampaknya Tesla yang jenius dulunya adalah seorang remaja pemberontak, sulit diatur dan bertindak semaunya. Pada tahun 1878, Tesla memutuskan semua kontak dengan keluarganya agar keluarganya tidak tahu bahwa dia telah dikeluarkan dari sekolah. Belakangan ayahnya akhirnya menemukannya dan membujuknya untuk kembali ke sekolah. Namun setelah ayahnya meninggal, Tesla hanya menyelesaikan 1 semester. Tesla memang sangat jenius. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di dunia sains, Tesla sangat bersemangat dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Ia bekerja keras, belajar dan tanpa lelah. Tetapi kurikulum sekolah tidak bisa lagi memuaskan impian Tesla dan penjelajahannya terhadap alam semesta serta masa depan, sehingga sempat terpuruk ketika itu. Belakangan ketika Tesla mendapat sponsor $150.000 dari investor kaya JP Morgan, tak disangka Tesla justru menggunakan uang taipan investasi itu untuk melakukan penelitian yang tidak ada hubungannya dengan permintaan investor. Investor memintanya untuk meneliti telegraf nirkabel,
tetapi dia justru memanfaatkan uang itu untuk meneliti transmisi nirkabel. Tak disangka alasan Tesla karena telegraf nirkabel terlalu mudah baginya. Tak lama setelah berhasil mengembangkan penelitiannya, Tesla kembali melakukan penelitian lain. Karena sikapnya yang semuanya dan jarang berkomunikasi, JP Morgan yang naik pitam kemudian memberikan paten telegraf nirkabel milik Tesla kepada orang lain. Mungkin memang seperti perangai seorang jenius sejati, semuanya bertindak dengan caranya sendiri. Tesla tidak menikah sepanjang hidupnya dan pantang akan nafsu syahwat, karena menurutnya itu akan mengganggu pekerjaannya. Karena penelitiannya terlalu fantastis, sehingga tidak ada yang bisa memahami pekerjaannya sampai akhir kematiannya. Mungkin sosok orang jenius seperti itu selalu kesepian sepanjang hidupnya, karena tidak ada yang bisa mengerti tentang sosok Nikola Tesla sepanjang hidupnya, sehingga tidak ada kabar lanjut sejak Tesla meninggal dalam kemiskinan. Nikola Tesla bak malaikat yang tidak sengaja jatuh ke dunia. Dia telah mengubah kita semua dan kemudian pergi dengan diam-diam. Nah pemirsa, cukup sampai di sini dulu sharing mata ketiga hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di episode mata ketiga lainnya. Salam.